Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membicarakan seputar asuransi di tengah gejolak ekonomi. Dan di studio Metro Manulife setelah ditemani oleh Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, pagi ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa di rumah ini Pak, yaitu Pak Temi yang bertanya, dalam situasi gejolak ekonomi pada saat ini, apa yang perlu Pak Temi lakukan terhadap program asuransi yang ia miliki saat ini? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat valid ya dalam situasi seperti sekarang ini. Yang pertama harus banyak berdoa ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang kedua, jangan panik. Karena dalam situasi seperti ini Indonesia sudah mengalami berbagai macam gejolak yang hampir sama dan bahkan lebih berat. Nah, kalau bicara mengenai asuransi yang dimiliki oleh Pak Temi, misalnya asuransi jiwa contohnya, asuransi ini sifatnya long term. Jadi sangat tidak terpengaruh dengan yang namanya gejolak ekonomi sesaat. Jadi prinsipnya adalah sebagai pemegang polis jangan panik. Ya, ikuti saja dan dengarkan apa kata konsultan saudara. Jadi kalau misalnya sudah tahu seperti itu, ikuti dan kemudian tetap yakin bahwa apa yang telah dibeli, apa yang telah ditanamkan atau sudah diletakkan investasinya itu harusnya pasti bermanfaat. Kalau misalnya produk asuransi yang dimiliki itu adalah produk yang bersifat jangka panjang seperti misalnya produk-produk yang pensiun misalnya atau produk asuransi jiwa whole life, seumur hidup, ya tidak akan terpengaruh dengan gejolak yang baru terjadi saat ini. Nah ini kalau kebalikannya justru mereka yang belum memiliki asuransi ini Pak Norman, kiranya untuk mereka ini di tengah barangkali gejolak ekonomi seperti saat ini, apa yang harus mereka lakukan? Iya. Yang mereka harus lakukan adalah semakin banyak mereka membeli produk asuransi. Yang mana kalau saya lebih menganjurkan beli banyak proteksi. Kenapa? Karena pada waktu situasi seperti ini banyak orang mungkin yang mengalami stres. Banyak orang mungkin yang bekerja terlalu keras, mereka lupa bahwa mereka harus menjaga juga kondisi mereka. Kalau sampai sakit, maka yang terpengaruh adalah keuangan mereka. Jadi mereka harus memiliki asuransi, entah itu asuransi jiwa yang jangka pendek, jangka panjang. Kemudian kalau dia punya endowment, dia harus beli juga endowment, sehingga proteksi dia akan lengkap. Kalau memang dia punya rumah, dia harus investasikan rumahnya sebagai investasi, maka dia juga harus proteksi dengan asuransi yang terkait dengan rumah atau mobilnya. Baik, jadi memang di tengah situasi seperti ini justru yang belum memiliki asuransi harus memiliki asuransi. Nah, yang sudah memiliki asuransi, apakah disarankan untuk melakukan top up kalau begitu? Nah, kalau untuk top up tergantung dengan produknya ya. Jadi kalaupun kita top up, kita harus juga paham mengenai investasi yang kita mau gunakan. Jadi misalnya kita mau taruh di yang mana? Apakah ditaruh di equity atau taruh di fixed income atau pendapatan tetap? Jadi anjuran saya lebih bagus kita taruh di tempat-tempat yang lebih aman. Ya, karena kalau sudah seperti itu maka akan memudahkan kita untuk memprediksi ke depan. Atau kalau misalnya dia memiliki asuransi seumur hidup misalnya, tidak ada masalah, silahkan dia top up. Ya, atau kalau dia misalnya mau memiliki atau sudah memiliki produk asuransi yang terkait dengan rumah misalnya, asuransi perlindungan untuk rumah, nggak perlu khawatir karena biasanya kalau untuk asuransi jiwa kredit misalnya itu sudah dibayarkan single premium atau premi tunggal satu kali untuk selama masa pinjamannya, jadi aman. Nah, Oke, jadi kalau saran dari Pak Norman sendiri ini mengenai di tengah gejolak ekonomi seperti saat ini, jenis asuransi apa yang sebaiknya masyarakat miliki? Ya, yang selalu saya anjurkan adalah milikilah asuransi yang terkait dengan proteksi. Itu yang paling dasar yang harus kita miliki. Oke, ini juga ada pemirsa lain ini Pak Norman bernama Ibu Lindri bertanya bahwa saat ini ia masih memiliki KPR. Nah, bagaimana dengan asuransi jiwa kredit yang ia miliki? Perlu ditambahkah dengan melihat kondisi saat ini atau bagaimana? Kalau dia beli rumah lagi ya silahkan miliki asuransi jiwa kreditnya. Tapi kalau asuransi jiwa kredit yang dia sudah miliki, nggak perlu khawatir. Ya, karena seperti saya katakan tadi, dia sudah bayar premi yang cukup, bayar satu kali di depan untuk masa pinjamannya. Jadi kalau dia ambil KPR untuk 20 tahun, maka premi yang dia sudah bayar itu bisa mengcover dia selama 20 tahun. Jadi nggak perlu top up, nggak perlu apa-apa. Tetap Jangan saja panik tenang. yang penting Jangan ya Pak. panik. Baik, Itu Pak aja. Norman, terima kasih banyak atas Terima kasih. informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh